Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurul Hidayah dengan NIM D202204052, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 reguler pagi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Nur Aini, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan solution focus brief therapy atau SFBT. SFBT ini mempunyai beberapa teknik dan di sini saya akan mempraktekkan teknik scaling question. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teknik scaling question. Teknik scaling question atau penskalaan adalah teknik konseling yang membantu konselor maupun konseli untuk membuat masalah kompleks terlihat lebih konkret dan nyata dengan menggunakan skala atau ukuran. Skala yang digunakan berkisar 1 hingga 10 dengan catatan skala 1 menunjukkan posisi terbaik dan angka 10 menunjukkan posisi problem atau masalah terburuk. Tujuan dari teknik ini yang pertama, membantu konseli untuk mengukur diri dan melihat kemajuan konseli selama proses konseling. Yang kedua, membantu konseli memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, membantu konseli memperoleh keyakinan tentang menemukan solusi, motivasi, dan berat ringannya permasalahan. Selanjutnya, ada prosedur yaitu proses atau tahapan-tahapannya. Yang pertama, konselor meminta konseli untuk memberikan angka 1-10 yang menunjukkan di mana posisi titik tertentu yang sedang dibicarakan. Lalu yang kedua, setelah konseli mengidentifikasi posisinya, konselor melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan langkah-langkah kecil yang dapat diambil klien untuk mencapai nomor berikutnya. Berikut contoh video singkat konseling menggunakan pendekatan SFBT dengan menggunakan teknik scaling question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya izin masuk ya. Mari silahkan masuk, silahkan duduk. Silahkan minum dulu ya. Ya Bu, terima kasih. Kalau nanti saya harus. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin kesini sama siapa? Saya kesini remote Bu. Saya remote sendiri ya. Baik, senang sekali bisa bertemu dengan Mutia lagi. Ya, saya juga senang bisa ketemu Ibu. Bagaimana kabarnya Mutia? Sebenarnya Bu, saya kurang baik. Kalau Ibu boleh tahu kenapa kabarnya Mutia kurang baik? Entahlah Bu, saya merasa agak sedih. Dan Ibu merasakan dan memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak yang mengganggu dia bisa kita bicarakan bersama-sama? Boleh Bu, tapi saya meminta mohon untuk dirahasiakannya, soalnya saya merasa malu. Kalau begitu, Ibu ingin menanyakan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mutia. Namun di sini Mutia bisa menceritakan apa saja yang ingin Mutia rasakan. Karena di sini ada asas kerahasiaan, jadi Mutia bisa bercerita dengan luas dan tenang.
dirahasiakan. Sebetulnya itu saya merasa sangat tidak percaya diri ketika saya presentasi di kelas. Begitupun juga ketika saya bertanya di tubuh kepada dosen. Saya merasa apakah nanti pertanyaan saya akan menjadi bahan tertawaan. Jadi saya merasa sangat-sangat tidak percaya diri karena saya takut kalau misalnya pertanyaan saya justru menjadi bahan candaan teman-teman kelas. Begitu lalu saya merasa setiap kali saya presentasi itu apa yang ada di pikiran saya, kata-kata yang sudah tersusun sejak awal suka tiba-tiba hilang dulu. Padahal dari semalamnya saya sudah kayak hafal itu dulu, tapi pas eksekusinya ketika saya di depan, saya justru merasa saya tidak percaya diri. Saya merasa kalau misalnya tiba-tiba lidah saya tuh susah gitu mengeluarkan katanya. Terus akhirnya itu Bu, pokoknya ya saya merasa tidak percaya diri kali. Terus sampai apa ya, kalau saya tuh tidak begitu optimal dulu. Kalau ibu boleh tahu, skala 1 sampai 10, perasaan tidak percaya diri, perasaan apa ya ketika presentasi di depan kelas, perasaan ini 1 sampai 10 berapa? Kalau kita tadi ada di 6 ya, 6 ya, lumayan ya. Kalau ibu boleh tahu, bolehkah Mutia mencontohkan seperti apa Mutia ketika presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari dosen? Saya jadi dulu. Boleh, silakan. Saya itu biasanya setelah di kelas saya presentasi kan berdiri ya. Nah, ketika berdiri itu saya tidak bisa mengontrol badan saya, kaki saya kadang suka sampai bergetar dulu, sampai saya itu sulit untuk mengendalikan badan saya. Nah, dari situ saya merasa kayak ketakutan, deg-degan di tubuh, terus merasa kayak kata-kata yang tidak tersusun itu tiba-tiba saya nggak tahu saya harus ngomong apa itu. Selanjutnya apa yang dilakukan? Biasanya ketika presentasi justru saya menghasilkan suara saya, terus saya diam, biasanya saya menunduk di tubuh ketika teman-teman saya bergantian berpresentasi. Apakah dengan hal seperti itu Mutia merasa senang dan nyaman? Tidak, Bu. Silahkan Mutia. Terima kasih. Mutia berpikir segala sesuatu itu harus sempurna dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, betul. Saya merasa apa yang saya lakukan itu harus jadi yang terbaik, tapi itu yang justru membuat saya jadi kayak berekspektasi kalau saya tuh gak pernah baik gitu. Jadi saya rasa grogi setiap kali takut salah, takut jelek, takut yang gak bagus gitu. Ya Bu, saya merasa bingung dan sedih gimana ya cara mengatasinya. Ya kalau begitu berarti permasalahannya di sini Mutia merasa tidak percaya diri tetapi di depan kelas, dan Mutia merasa bingung dan gemetar ketika menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, bagaimana supaya Mutia bisa menjawab pertanyaan dosen dan ketika presentasi itu tidak mudah dan tidak gemetar? Apakah demikian? Iya, baik Bu, saya akan melakukan sendiri agar dia percaya diri. Baiklah, apa kira-kira rencana Mutia untuk tindakan selanjutnya agar Mutia lebih percaya diri? Solusi dari Mutia? Saya akan belajar dari nanti, kemudian
saya akan berpenampilan rapi supaya saya lebih percaya diri, dan ketika memulai presentasi saya akan memulainya dengan berdoa dulu. Bagus sekali. Mutia sudah mengetahui apa yang akan Mutia lakukan. Nanti Mutia bisa mencobanya. Dan apa lagi yang pertama? Mutia akan belajar dan berlatih dan memahami materinya. Ya, sebelum Presentasi. yang Kedua saya akan berpenampilan rapi. setelah percaya diri lagi. Yang ketiga Saya akan mulai semuanya dengan berdoa dulu. bagus sekali kerja Mutia. Baik, sebelum pembicaraan kita tutup, apakah ada yang ingin Mutia sampaikan lagi? Tidak mungkin itu untuk hari ini. Kalau boleh ibu tahu, tadi kan perasaannya 1 sampai 10 skala itu berapa tadi ya? 6 ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan ini konseling, berapa skalanya? Mungkin di 4, Bu. Masya Allah, 4 ya. Berarti jauh lebih baik ya, tidak? Nah, baik, setelah kita melakukan sesi konseling selama 15 menit, jadi kesimpulannya yang pertama itu Mutia akan berlatih dan belajar terlebih dahulu sebelum kita memahami materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, Mutia akan berpenampilan rapi agar lebih percaya diri lagi, dan sebelum presentasi Mutia akan berdoa terlebih dahulu. Baik, apakah masih ada yang ingin Mutia sampaikan? Tidak, Bu, cukup untuk hari ini. Tidak ada ya. Baik, kalau misalnya Mutia masih ada perasaan tidak enak yang membuat Mutia masalah mengenai kepercayaan diri, Mutia bisa datang ke ibu lagi. Iya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas ketersediaan Mutia datang ke sini. Kita akhiri sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mutia diantar sama siapa? Saya sama sendiri, Bu. Kamu sendiri ya? Ya, dan hati-hati ya. Ya, terima kasih Bu. Ya.